Oke, baik. Jadi kita di sini akan membahas tentang bagaimana cara memperoleh suatu PDF baru dengan PDF yang kita punya sebelumnya. Itu kita ada di sini saya akan bahas ada 3 cara. Pertama ada metode CDF, transformasi dan konvolusi. Mungkin di sini saya akan bahas langsung terkait dengan soal. Jadi kita langsung membahas soal. Saya juga sudah siapkan soal-soalnya yang sekiranya bisa mewakili 3 metode tadi. Oke, di sini kita punya X itu variabel acak kontinu dengan PDF sebagai berikut, dan kita diminta untuk mencari PDF Y, yang mana PDF X itu kita sudah ketahui. Nah, di sini untuk soal ini kita bisa gunakan 2 cara. Yang pertama bisa CDF, dan yang kedua kita bisa gunakan transformasi. Nah, kalau CDF itu berarti kita ingin mencoba menghubungkan antara CDF Y dan CDF X. Nah, tuh. Jadi kita mencari CDF dari Y dengan memanfaatkan CDF dari X. Jadi kan kita tadi punya Y sama dengan akar X. Berarti X itu sama dengan apa? Y kuadrat. Nah, itu nggak ada plus minusnya karena X-nya itu positif, terjamin dia positif dari batas itu. Oke. Sekarang kita punya, kalau berdasarkan CDF kan sama saja kita menghitung peluang Y kurang dari Y. Nah, bagaimana kita mengarahkan CDF dari Y ini menuju CDF X? Oke. Jadi langkahnya ya tinggal kita kuadratkan kedua ruas. Kita kuadratkan kedua ruas. Ini tidak merubah tanda karena terjamin tadi positif. Dan ini PY sama dengan Y kuadrat kan sama dengan X ya. Jadi X sama dengan Y kuadrat. Nah, ini sudah ketemu hubungan antara CDF Y dan CDF X. Jadi kita bisa langsung hitung untuk CDF X kan tadi batas bawahnya kan apa? 1. Berarti 1 sampai Y kuadrat Fx dx. Oke. Kemudian Fx nya tadi apa? 2 per X kuadrat. Jadi 1 sampai Y kuadrat, PDF nya 2X kuadrat dx. Oke, kita tinggal integralkan, jadinya dapat 2 per X itu 1 Y kuadrat. Oke, substitusi batasnya dapatnya 2 per Y kuadrat di plus 2 ya. Ini kita sudah peroleh G Y. Nah, yang kita ditanyakan adalah fungsi density function PDF. Nah, PDF itu apa? PDF itu PDF dari Y itu adalah
turunan pertama dari CDF-nya terhadap Y. Sekarang turunkan fungsi yang ini, jadinya apa? Ya, 4Y pangkat 3. Nah, kalau kita tuliskan secara lengkap, nanti fungsi yang diminta itu atau fungsi PDF Y itu adalah 4/Y pangkat 3 jika batasnya tadi udah ketahuan tadi, ini 1 sampai akar 2. 1 sampai akar 2. Oke. Ini pakai metode CDF. Bagaimana dengan metode transformasi? Harusnya hasilnya sama. Metode transformasi sama seperti yang tadi, agak sedikit beda ya, agak sedikit beda seperti metode CDF. Dia itu langsung saja substitusi dan seperti ini, mungkin langkah-langkahnya supaya jelas. Jadi kalau kita punya x variabel acak, maka kita diminta untuk menentukan apa PDF dari Y sama dengan akar X. Maka hal yang kita lakukan adalah sama seperti yang tadi, yaitu membentuk inverse dari X. Jadi Y X sama dengan apa? Oke, yang inilah yang nantinya kita sebut sebagai WY sama dengan Y kuadrat. Nah, di metode transformasi kalau kita mau mencari CDF agak sedikit simple, karena dia hanya langsung saja dengan GY sama dengan dx dy, ini mutlak dari dx dy dikalikan dengan f WY. Nah, tugas kita sekarang tinggal mencari dx dy. Berarti dari sini kan dx dy itu kan sama dengan apa? Sama dengan 2y. Berarti mutlak dari 2y kan 2y sendiri. Terus fx nya tadi kita x ini tadi kita ganti, x yang ini ya kita ganti dengan WY. Berarti jadinya apa? 2 per WY kuadrat, karena WY adalah Y kuadrat, makanya Y kuadrat kita kuadratkan. Jadinya apa? 4Y per Y pangkat 4. Jadinya 4Y pangkat 3. Kita lihat hasilnya sama. Oke, baik, jadi kita langsung lanjut lagi ke soal yang selanjutnya, nomor 13. Jadi ini kita diberikan dua variabel acak yaitu x dan y, dan dua variabel acak itu memiliki join, yang mana joinnya itu fxy sama dengan itu, dan kita diminta untuk mencari join density function dari u dan v, yang mana u sama dengan tx min 2y dan v sama dengan x tambah 2y. Nah, bagaimana langkahnya? Dan ini kita lakukan transformasi, karena sebenarnya bisa pakai CDF, cuma lebih sedikit rumit kalau menggunakan CDF. Untuk yang mungkin kalau untuk yang satu variabel acak bisa, tapi kalau untuk sudah yang sampai 3 bahkan 4 variabel acak itu lebih sulit menggunakan CDF. Jadi kita lakukan transformasi pada soal ini. Kita cari dengan langkah transformasi. Jadi kalau tadi yang satu variabel itu langsung aja dx dy sama, sebenarnya prinsipnya sama, cuma ada perbedaan sedikit di bagian dx dy nya. Sini kan kita punya apa,
U sama dengan 3x min 2y dan V sama dengan X tambah 2y. Nah sekarang bagaimana caranya kita mau membentuk X sama dengan apa, Y sama dengan apa dalam fungsi UV. Nah, kalau kita bentuk matriks perluasannya kan seperti itu ya, kan itu ada apa namanya, nanti kalau kita bentuk matriks perluasannya jadinya minus 2, 3, minus 2, 1, 2 kan gitu. X, Y sama dengan UV ya. Nah berarti XY itu sama dengan apa? Sama dengan ya sudah inverse dari 1, 3, 1, 2 ya, dikalikan dengan UV. Nah inverse-nya ini apa? Inverse-nya ini berarti determinannya berapa ini? 1/6 minus 8. Oh 8. Jadi ini 2, 3 min 1, 2. Oke. UV. Ini nanti 1/4 min 1/8 3/8 UV. Nah ini kita dapatkan persamaannya, jadi X sama dengan 1/4 U tambah 1/4 V. Y nya ini sama dengan min 1/8 U tambah 3/8 V. Sekarang langkah selanjutnya apa? Nah ini nanti yang akan kita simbolkan sebagai RU, V. Ini nanti SU, V untuk mengganti nilai-nilai dari X dan Y. Prinsipnya sama seperti transformasi pada satu variabel tadi di nomor 6. Nah kalau kita mau mencari join dari GU, V. Nah ini di sini perbedaannya, di sini ditambah dengan Jacobian. Kalau yang satu variabel kan DXD, kalau di sini Jacobian dari X nya itu diganti jadi RU, V, Y nya diganti jadi SU, V. Nah sekarang tugas RU, V dan SU, V kan sudah kita temukan, tinggal tugas kita sekarang mencari Jacobian. Jacobian ini itu sama dengan determinan dari apa? Dari DR kita turunkan terhadap U, ini terhadap V, di sini S ya terhadap U, dan di sini DS terhadap V. Ini sama dengan apa? Nah determinannya ini berarti yang ini kita turunkan ya, turunkan terhadap hasilnya 1/4, turunkan terhadap V hasilnya 1/4, turunkan terhadap S hasilnya minus 1/8, turunkan terhadap V itu 3/8. Oke hasilnya jadinya 3/8 ya, 3/8 kita kurang dengan min 1/32, jadinya apa ini, 4/32 itu sama dengan 1/8. Oke Jacobiannya 1/8. Nah sekarang sudah lengkap ini, jadi GU, V nya atau PDF joinnya itu sama dengan
Jacobian. Jadi mutlak dari Jacobian itu kan 1/8. Mutlak dari 1/8 1/8. Tadi kita punya fungsi 5/16 y kuadrat. Nah, 1/8 5/16 y kuadrat. Betul ya? Betul. Nah, kemudian yang x nya itu kita rubah jadi RU, V. Berarti yang x nya itu berubah menjadi 1/4 U tambah 1/4 V. Y nya berubah jadi 3/8 V dikurang 1/8 U, kita kuadratkan. Oke, sorry jangan lupa ada 5/16 nya. Nah, ini tugas dari teman-teman nanti membentuk fungsi yang lebih sederhana. Ini sudah ketemu PDF-nya. Tapi ya, belum cukup sampai di sini, kita harus menentukan juga batasnya. Nah, karena di sini batasnya itu masih dalam x dan y. Sementara tadi kita punya join U, V, maka haruslah batas dari U, V itu adalah dalam U dan V juga. Nah, kita perhatikan batasnya itu 0x y kurang dari 2 ya. Perhatikan 0 itu ini ya. Nah, sekarang tinggal cari batas U, V. Ya sudah, tinggal kita substitusi aja ini. Tinggal kita substitusi aja itu. Berarti 0 1/4 U ditambah 1/4 V kurang dari 3/8 V kurang 1/8 U kurang dari 2. Nah, keempat ruas ini kita kalikan 8. Jadinya 0 2U 2V 3V kurang U. Ini kurang dari 16. Nah, inilah batasnya. Kalau kita tuliskan secara lengkap berarti GU, V itu sama dengan batas nah 0 untuk yang lain. Oke, selesai. Oke, kita berpindah lagi di nomor 18. Masih PDF yang tadi yang sama seperti nomor 16 tadi. Cuma di sini yang bedanya kita diminta untuk mencari PDF dari Y per X. Nah, ini nanti gabungan antara nanti ini kita lakukan transformasi, kemudian kita dapat joinnya, terus kita cari marginal dari Y per X. Jadi ini tuh sebenarnya bukan mencari join, tapi kita mencari marginal dari Y per X yang kemana Y per X itu saya misalkan sebagai Y per X itu sama dengan U ya.
Kalau saya misalkan V sama dengan tetap Y, maka di sini berarti X itu sama dengan V per U ya. Oke, V per U. Nah, ini tadi sama seperti yang nomor 16, ini kita misalkan sebagai RU, V. Dan ini sama dengan SU, V. Oke, RU, V dan SU, V udah ketahuan. Berarti tinggal kita cari Jacobiannya. Nah, Jacobiannya itu sama dengan apa? Sama dengan turunan R terhadap U. Itu jadinya minus V per U kuadrat. Kemudian R terhadap V itu 1 per V. Kemudian S nya terhadap U itu 0, S nya terhadap V itu 1. Maka determinannya ini sama dengan apa? Sama dengan minus V per U kuadrat. Oke, kita sudah dapat berarti GU, V itu sama dengan apa? Sama dengan mutlak dari Jacobian. Mutlak dari Jacobian berarti jadinya positif U kuadrat. Kemudian kita punya tadi fungsinya 5 per 16 XY kuadrat 5 per 16. Nah, X nya itu kita rubah jadi V per U. V per U. Kemudian V nya kita rubah jadi V kuadrat. Y nya kita rubah jadi V kuadrat. Ini akan menghasilkan V pangkat 4 U pangkat 3 5 per 16. Nah, ini baru join dari U, V. Sementara yang kita dimintakan adalah join dari Y per X, yang mana Y per X itu adalah PDF dari Y per X itu adalah PDF U. Maka nanti harusnya kita akan cari marginal dari U. Berarti marginal dari U itu adalah HU. Nah, ini batasnya kita belum tahu ya, misalkan A, B aja. Dari GU, V itu kita turunkan terhadap V karena kita mencari marginal dari U. Nah, sekarang yang menjadi masalah adalah kita belum mengetahui batas V yang baru. Nah, coba kita perhatikan di sini. Kita perhatikan batasnya itu 0 X Y 2. Nah, kita langsung substitusi aja. X itu sama dengan V per U sama dengan V. Nah, di sini hati-hati untuk menentukan ini, berarti ada dua pertidaksamaan di sini. Jadi yang ada adalah 0 itu V itu di antara 0 dan 2, dan V ini berantara di V per U kurang dari 2. Nah, di sini bisa kita pecah lagi, berarti V per U itu kurang dari V dan V itu kecil dari 2. Jadi dari sini bisa kita dapat simpulkan, dari yang ini bisa kita dapat simpulkan kalau U itu lebih besar dari 1. Ya sudah, tinggal kita gambarkan dalam bidang kartesius supaya lebih mudah visualisasinya. Berarti ini dalam UV, koordinat UV. Kita gambarkan dulu yang ini. V itu di antara 0 sampai 2.
berarti V nya ini akan 1, ini 2. Itu dia di antara 0 dan 2. Oke. Terus U itu ternyata lebih besar dari 1. Misalkan 1 di sini. Oke. Jadi U itu kan ini kan U, garis U sama dengan 1, ini garis V sama dengan 2. Sementara U itu lebih besar 1 dan V itu lebih kecil atau di antara 0 dan 2, berarti daerah penyelesaiannya itu ini sampai tak hingga, sampai ke sana terus sampai membesar sampai tak hingga. Jadi apa yang kita peroleh dari situ, berarti U nya itu di antara 1 sampai tak hingga. Dan batas V nya bisa kita tentukan sekarang. Berarti batas V nya kalau kita integralkan, berarti dia nanti 0 sampai 2 ya. Dari garis ini kita tarik. Nah, berarti dia 0 sampai 2. 0 sampai 2 GU, V, berarti 5/16 V pangkat 4 U pangkat 3 dV. Sekarang 5/16 kita tinggal integralkan seperti biasa aja. Di 5/16 1/5 V pangkat 5 U pangkat 3, batasnya 0,2. Ini akan sama dengan 2/5 berapa ya? 2/5 32 32/16 1/U pangkat 3. Ini nanti kurang 0 ya, jadinya tinggal 2U pangkat minus 3. Nah, jadi kalau kita tuliskan secara lengkap, jadi PDF dari X per Y yang sama dengan U itu adalah HU 2U pangkat minus 3 jika U nya itu diantara 1 sampai 0 untuk oke, ketemu. Nah, sekarang kita pindah ke nomor 4. Kita balik ke nomor 4. Jadi yang dari tadi kita bahas itu kan tentang CDF dan transformasi. Sekarang tentang konvolusinya. Nah, di sini kita punya berarti sini sum of dua variabel acak yang saling independen, yang masing-masing itu distribusinya uniform dengan intervalnya min 2 sampai 2. Kita disuruh mencari PDF dari sum of atau jumlahannya. Jadi kalau di konvolusi itu kita bisa mengerjakan dalam metode konvolusi kalau kita punya variabel X dan variabel Y yang dimana itu memiliki marginal masing-masing, dan perlu juga digarisbawahi dia itu independen, antara X dan Y independen. Misal di sini kan kita punya dua variabel independen yang mana distribusinya min 2,2 uniform. Kita misalkan aja itu ada X dan ada variabel Y, yang mana X nya ini sama dengan 1/2 kurang minus 2, berarti 4 ya. Minus 2
X2 0 lainnya. Kemudian kita punya GY di sini sama juga karena sama tadi 1/4 minus 2 Y 0 lainnya. Nah, sementara tadi kita diminta untuk menunjukkan PDF dari sum of two, penjumlahan dari dua variabel ini. Jadi kita misalkan aja ya tadi Z itu sama dengan X ditambah Y. Jadi metode konvolusi kalau kita mau mencari PDF dari Z ini, kalau pakai metode konvolusi berarti HZ itu sama dengan batasnya belum ditahu batasnya, F Z min Y GY DY. Nah, berarti yang untuk yang mana? Yang ini kita rubah dulu dari X sama dengan Z min Y. Terserah sebenarnya sih yang mana yang mau dirubah, yang Y sama dengan Z min X atau sebaliknya itu sama aja. Nanti di sini cuma nanti di sini perbedaannya HZ itu nanti kalau misalkan yang X yang Y nya yang dirubah itu nanti AB, di sini tetap FX, di sini jadinya FZ min X DX. Ini sama aja, tapi saya memilih merubah si X nya jadi Z min Y. Oke, X sama dengan Z min Y. Sekarang masalah kita adalah menentukan batas dari Y untuk bisa kita mengintegralkan ini. Nah, coba kalau kita perhatikan kan yang kita rubah PDF-nya itu kan X ya. Berarti coba kita perhatikan batas dari X, karena kan yang kita rubah batas X. X itu sama dengan apa tadi? Z min Y kurang dari 2 kurang dari minus 2. Oke, batas Z itu sama dengan 2 plus Y sama dengan minus 2 plus Y. Nah, supaya mudah lagi, ini kita visualisasikan dengan gambar grafik. Coba kita gambarkan grafiknya. Oke. Kita gambarkan grafiknya ya. Ini Y, ini Z. Nah, di sini kan ada 2. Jadi Z itu lebih besar dari Y minus 2 dan Z itu kecil dari 2 plus Y. Nah, sekarang kita perhatikan kalau misalkan untuk yang ini dulu, kalau misalkan Y nya itu 0 berarti Z nya minus 2. Kalau Y 0 berarti Z nya minus 2 di sini. Kalau Y nya 1 berarti Z nya minus 1 di sekitar sini lah. Nah, tinggal kita hubungkan garisnya. Oke, sekarang kita cari yang ini.
Kalau z-nya y-nya 0, z-nya 2. Kalau y-nya 1, z-nya 3. Jadi tinggal kita tarik garis lurus lagi. Oke. Ini itu apa tadi? Z kurang dari 2 plus Y. Kalau yang ini Z itu lebih besar dari Y min 2. Tanpa melupakan batas dari Y-nya kan batasnya min 2 sampai 2. Oke, di sini kan titik potongnya pasti 2. Di sini titik potongnya di minus 2. Ini 2 minus 2. Oke, kita tarik garis lurus karena batas Y-nya. Ini juga kita tarik garis lurus. Nah, jadi daerah penyelesaiannya itu di tengah-tengah. Yang tengah ini. Yang tengah. Nah, sekarang kita punya, kalau seperti itu berarti kita punya 2 daerah dong. Ini kita punya, misalkan ini daerah 1, ini daerah 2. Ini kalau kita cari titik potongnya nanti di min 2,4. Sini minus 4. Ini nanti titik potongnya di 4, berarti ini 2,4. Ini nanti titik potongnya di 4. Oke. Berarti nanti kita punya 2 daerah. Daerah 1 yang mana? Yang ini daerah satunya. Dan yang daerah 2-nya ini. Nih. Nah, berarti kita punya informasi untuk daerah 1 Z itu berada di antara minus 4 dan sampai 0. Di daerah 2 nya Z itu berada di antara 0 sampai 4. Oke, sekarang kita cari PDF dari HZ untuk Z-nya itu di antara itu min 4 sampai 0. Di HZ ini sama dengan integral. Nah, batas Y untuk interval 0 sampai min 4 sampai 0 itu yang mana? Berarti batasnya yang mana? Yang ini ya. Tak sampai ke sini. Berarti batasnya yang batas atasnya itu yang garis ini. Ini kan garis Y sama dengan Z plus 2. Di batas atasnya Z plus 2, batas bawahnya itu garis Y sama dengan minus 2. Nah, FZ min Y, FZ min Y, FY DY. Oke.
fz min y tetap 1/4 dan itu juga 1/4. Oke, integralkan biasa berarti 1/16 iya dong, minus 2 z plus 2. Ini sama dengan kalau kita substitusi berarti 1/16 z plus 2 minus 2 jadinya plus 4/16. Tuh. Kemudian HZ untuk 0 sampai 4. Kita cari HZ nya. Berarti nanti batasnya untuk interval 0 sampai 4 berarti yang ini kan. Berarti batas bawahnya itu garis ini, garis yang warna biru ini berarti garisnya Y sama dengan Z minus 2. Batas bawahnya Y sama dengan Z minus 2. Batas atasnya itu garis Y sama dengan 2. Oke. Fz min Y Fy Y. Oke, kita tinggal masukkan lagi ini tetap karena enggak mengandung variabel X ataupun Y di situ. Integralkan lagi seperti biasa 16. Berarti nanti 2 kita kurang dengan Z minus 2. Hasilnya adalah 4 min Z ya per 16. Oke. Jadi kalau kita tuliskan secara lengkap, jadi HZ itu adalah Z plus 4 per 16 untuk jika nolnya itu minus 4 sampai 0 ya, 4 min Z per 16 jika Z nya itu di antara 0 dan 4. 0 untuk yang lain. Selesai.